Bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak kepolisian yang terhormat, jelang diresmikannya Tol Cisumdawu, puluhan warga dari 2 desa di Sumedang, Jawa Barat menuntut pembayaran ganti rugi yang sesuai. Menurut warga, pembayaran yang sudah dilakukan tidak sesuai dengan harga yang diinginkan warga. Puluhan warga terdampak pembangunan jalan Tol Cisumdawu mendatangi kantor Desa Cihrang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis siang. Puluhan warga ini berasal dari 2 desa, yakni Desa Cihrang, Kecamatan Sumedang Selatan, dan Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong. Kedatangan warga ini untuk bertemu dengan pihak Pemda Sumedang serta PT Citra Karya Jabartol selaku pengelola Jalan Tol Cilenyi, Sumedang, Dawuan atau Cisumdawu. Masalah pembayaran Tol Cisumdawu di 2 desa tersebut sudah berlangsung selama 13 tahun sejak 2010. Dalam pertemuan itu, pihak Pemda Sumedang menyampaikan surat keputusan PUPR di mana masalah pembebasan lahan tol di 2 desa itu dinyatakan selesai. Namun apabila warga ingin menyesuaikan harga lahan yang dibebaskan, malah bisa ditempuh melalui pengadilan, dan Pemda Sumedang berjanji akan memfasilitasinya warga kembali menyampaikan keinginan agar tanah dan bangunannya yang terdampak tol agar dibayar dengan harga yang disepakat. Menurut warga, pembebasan lahan tol Cisumdawu di Desa Cihrang dan Desa Pamekaran harganya ditetapkan oleh pihak pembebasan lahan. Warga juga mempertanyakan banyak lahan yang tidak dihitung sehingga tidak dibayar. Warga pun mengaku menerima surat keputusan Kementerian PUPR dan akan menempuh jalur hukum. Progres pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sendiri saat ini sudah hampir rampung 100%. Rencananya, Jalan Tol Cisumdawu akan diresmikan Presiden Jokowi pada bulan Juli ini. Nah, kita sudah koordinasikan dengan pihak Kementerian PUPR, dengan Satker Lahan, langsung juga dengan Direktur Dirjen Bina Marga. Ya, intinya karena sesuai dengan aturan bahwa lahan tersebut sudah dibayarkan, maka secara normatif Kementerian PUPR tidak mungkin membayarkan kembali. Sehingga solusinya adalah, kalau ini kata orang Kementerian PUPR, apabila ada perintah pengadilan untuk dibayarkan ulang, ya kami siap membayar. Nah, makanya sekarang solusinya adalah kita memfasilitasi warga tersebut dengan menyiapkan tim hukum dan juga tim pengacaranya yang dibayar oleh APBD, sehingga mereka tidak lagi dibebani berproses pengadilan tapi harus mengeluarkan biaya lah. Kita Pemda yang memfasilitasi, ya, dengan harapan fakta-fakta hukum yang ada itu nanti bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan seperti apa. Jadi sekarang kita masuk ke, karena kita negara hukum, ya pakailah jalur hukum. Alhamdulillah sudah sepakat seperti itu, sehingga mudah-mudahan tidak lagi ada riak-riak atau yang menunggangi lagi kaitan dengan keresahan warga terkait dengan proses pembangunan jalan tol di Sumedang. Saya makan waktu pembayaran kan cuma sedikit, cuma 165 tumbak, sedangkan yang nggak adanya 17 tumbak. Terus harga kan nggak ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau yang orang lain 10 juta, 9 juta, 7 juta. Punya saya cuma 4 juta gitu. Sedangkan rumah saya dan tanah saya kelas nuker untuk jalan tol. Sedangkan belum ditanda tangan, belum dibayar, belum diambil uangnya, udah dieksekusi gitu. Jadi udah dihancurkan. Cuma saya tanya, itu kenapa? Kok bisa begitu? Terus tadi menerima keputusan dari kementerian nggak untuk sidang? Ya nanti katanya mau sidang dulu di pengadilan, katanya nanti kalau udah ada ini kan dari 2 desa kan cuma 2 orang yang ditugaskan. Nanti mungkin bagaimana dari pengadilan, nanti katanya kalau kata pengadilan harus dibayar, mungkin dibayar. Jadi mungkin mencari solusinya dulu gitu. Tapi masyarakat itu sebetulnya nggak mau muluk-muluk, nggak mau harga mahal, cuma pinginnya umum. Kenapa harganya ada yang 10, ada yang 7, ada yang 4? Coba saya 165 kan nggak ada juga 17 data di kemana ya tanah saya.
Jadi sebutnya bahwa tadi bicara ada intimidasi waktu pembebasan pertama. Iya, intimidasi pertama tuh. Jadi kalau tanahnya tidak dijual nanti akan dibawa ke pengadilan. Dan kalau harga tidak terima, harga sepihak, warga akan dibawa ke pengadilan juga ya kan. Ternyata jelas. Bolehlah warga tapi jangan dikalahkan lah. Harus dimenangkan dengan harga untung. Siapa yang melakukan intimidasi dulu itu? P2T di Ruslan, tim 7 Padahran, Pak Umar, Pak Mus itu tim 7. Ini benar. Dan jadi warga masyarakat tidak ada jual beli Pak. Yang jual beli adalah tim 7 dan P2T dengan harga sepihak. Gitu. Pembayaran dari Bank BRI Tergo dicicil Pak, dituntut tiap minggu, tiap bulan.